Shalom saudara, saya percaya kabar kita semua luar biasa pada hari ini. Amin. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan, dan kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ada ayat firman Tuhan yang terambil pada hari ini di dalam bacaan Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan buat saudara. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Nah saudara, itulah pembacaan kita pada hari ini yang terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tema atau judul khotbah sharing firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita harus hidup. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita harus hidup sesuai dengan jalur firman-Nya. Nah, kita mau belajar apa saja. Kita mau belajar bagaimana kita harus hidup. Yang pertama saya temukan di dalam ayat 2 dan 3, saya akan bacakan buat saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Perhatikan ada kata dibersihkannya. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Ada 2 kali kata bersih diulang. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, saya menemukan satu kesimpulan bahwa kita harus hidup. Yang pertama, harus hidup kudus. Bagaimana kita harus hidup? Yang pertama, kita harus hidup kudus sesuai dengan panduan ayat Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Ada kata dibersihkan 2 kali. Saudara, kita memang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya sudah beriman percaya kepada janjinya. Tapi ada satu hal yang perlu kita harus ketahui. Kita terus dibersihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau yang namanya dibersihkan itu memang nggak enak, saudara. Yang namanya dibersihkan itu sakit, saudara. Seperti saudara misalnya mempunyai tanaman di rumah, pohon-pohon bunga, apa segala macam. Jikalau saudara ingin membuat mereka bertambah cantik, pasti saudara akan bersihkan, saudara akan gunting, saudara akan tata, segala macam. Itu semua membutuhkan proses dibersihkan. Itu nggak enak, saudara. Tapi hasilnya indah, cantik, dan luar biasa. Amin. Begitu juga saudara dan saya. Saudara dan saya sudah mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, yang pertama, kita harus hidup kudus. Bagaimanakah kita harus hidup? Yang pertama, tidak ada cara lain. Hiduplah di dalam kudusan. Hiduplah di dalam kekudusan. Sebab Allah berfirman, tanpa kekudusan tidak ada yang dapat melihat Allah. Amin, saudara. Kita adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus, Roh Allah bertahta dalam kita. Hiduplah kudus, saudara. Arti hidup kudus, begitu saya cari di dalam kamus, saya ketemukan.
Di dalam kamus Alkitab saudara di paling belakang, kalau saudara buka itu arti kudus, artinya dipisahkan, terpisah, dipisahkan. Haleluya. Nah, saya percaya Tuhan sudah pisahkan saudara dari gelap ke terang. Saudara dan saya dipisahkan, sehingga saudara akan hidup berbeda. Saudara saya dipisahkan, hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya hidup menurut standar kerajaan surga. Apa standar kerajaan surga, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Alkitab saudara ke standar kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara, hiduplah kudus. Yang mau katakan amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita harus hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Saya temukan di dalam ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan buat saudara dan semuanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti rantai yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saya menyimpulkan arti kedua ayat ini. Ini berbicara tentang suatu kebergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu harus tinggal di dalam aku. Karena kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti ini berbicara tentang sesuatu ketergantungan. Hidup kita sebagai orang percaya harus bergantung kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, maka dampaknya yang pertama, saudara, Alkitab mencatat, saudara dan saya, kita akan berbuah banyak. Kita akan berbuah lebat. Berbuah berbicara tentang dampak hasil kita di dalam mengiring Tuhan. Amin. Dan dampak yang kedua, kalau saudara dan saya bergantung kepada Tuhan, saudara dan saya akan disebut sebagai murid-muridnya Tuhan. Kita akan menjadi murid-muridnya, saudara. Di ayat 8 kita akan temukan. Saya akan bacakan di ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus sendiri mengatakan, kalau saudara dan saya hidup berbuah, kita akan disebut sebagai murid. Amin, saudara. Syarat untuk hidup berbuah, tidak ada cara lain. Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi bagaimana kita harus hidup? Yang kedua, hidup bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, saya temukan di dalam ayat 7, saudara. Saya akan bacakan saudara ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini berbicara tentang suatu kepastian, suatu janji buat Tuhan bagi umatnya. Kesimpulan ayat 7 ini berbicara tentang hidup di dalam janji Tuhan. Jadi poin yang ketiga, bagaimana kita harus hidup. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam janji Tuhan yang penuh dengan kepastian. Saudara, hidup dalam janji Tuhan itu penuh dengan kepastian. Amin, saudara. Janji Tuhan itu hidup dalam penuh kepastian. Janji Tuhan penuh dengan kepastian. Saudara, itulah pesan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Di tengah-tengah badai yang sedang berlangsung saat ini, di tengah-tengah badai pandemi COVID yang sedang berlangsung pada saat ini, kita nggak tahu selesainya kapan. Ada satu pertanyaan timbul, bagaimana kita harus hidup? Yang pertama, ada kabar sukacita. Hiduplah di dalam kekudusan. Dan yang kedua, hiduplah bergantung hanya kepada Tuhan. Jangan dengan yang lain, saudara. Amin. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam janji Tuhan yang penuh dengan kepastian. Saya percaya Tuhan menyertai saudara dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu
dan ajar kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah badai pandemi COVID ini, kami mau tetap hidup kudus. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, kami mau tetap hidup kudus. Dan yang kedua, kami mau tetap hidup bergantung hanya kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kami mau tetap hidup di dalam janji Tuhan. Ajar kami percaya untuk memegang janji-Mu, karena janji Tuhan adalah pasti ya dan amin. Terima kasih Bapak buat hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.